Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ais, biasa dipanggil Kak Ais. Di sini saya mau belajar dengan adik-adik bersama, belajar bareng mengenai matematika. Untuk pertemuan saat ini kita mau membahas konsep penjumlahan dan pengurangan, dan ternyata konsep penjumlahan dan pengurangan itu masih banyak yang bingung, khususnya anak SMP sederajat atau SMA sederajat. Nah, kita langsung saja bahas konsep penjumlahan dan pengurangan. Cluenya seperti ini. Kalau saya bilang tanda, maka itu antara positif dan negatif. Nah, untuk konsep yang pertama, jika tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Contoh yang pertama, untuk 4 ditambah 3, 4 itu kan bilangan positif, 3 juga bilangan positif, maka secara tidak langsung tandanya itu sama-sama positif. Kalau tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kebetulan tandanya itu positif, maka kita jawab positif 7. Kemudian soal yang kedua, negatif 4 dikurangi dengan 3. Coba kita lihat, 4 ini tandanya negatif dan 3 tandanya juga negatif. Kalau tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan. Untuk soal yang kedua, itu sama-sama tandanya negatif, maka 4 ditambah 3 adalah 7, dan kebetulan tandanya itu negatif, maka kita jawab negatif 7. Kemudian soal yang ketiga, untuk konsep yang pertama, negatif 5 dikurangi dengan 2. 5 itu tandanya negatif, 2 juga tandanya negatif. Kalau tandanya negatif, maka tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kebetulan tandanya itu sama-sama negatif, maka kita jawab negatif 7. Untuk konsep yang pertama ada yang ditanyakan. Kemudian untuk konsep yang kedua nih, jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil, dan tandanya pasti mengikuti angka yang besar. Contoh untuk soal konsep yang kedua, 4 dikurangi dengan 2, itu hasilnya 2. Kalau soal yang pertama pasti adik-adik semua, hampir semuanya bisa. Nah, untuk soal yang kedua, untuk konsep yang kedua, negatif 4 ditambah dengan 2. Coba kita lihat, 4 itu tandanya apa? Negatif. Kemudian 2 itu tandanya apa? Positif. Kalau tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil, dan tandanya mengikuti angka yang besar. 4 dikurangi dengan 2 hasilnya 2. Kebetulan 4 ini tandanya kan negatif. Cluenya kan ini, tandanya mengikuti angka yang besar, maka jawabannya adalah negatif 2. Kemudian soal yang ketiga, untuk konsep yang kedua, negatif 5 ditambah 7. 5 itu tandanya apa? Negatif. 7 tandanya apa? Positif. Kalau tandanya beda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 7 dikurangi dengan 5 hasilnya 2. Dan kebetulan 7 itu kan tandanya positif, maka kita jawab positif 2. Kemudian konsep yang selanjutnya, konsep yang ketiga, jika ada penjumlahan ketemu pengurangan,
maka kalian rubah dulu menjadi negatif. Contoh untuk soal konsep yang pertama, 5 ditambah dengan negatif 9. Kalau ingat-ingat ya adik-adik, kalau penjumlahan ketemu pengurangan, maka kalian rubah dulu ini menjadi negatif. Berarti ini 5 dikurangi dengan 9. Kemudian coba kita lihat, 5 itu tandanya apa? Positif. Kemudian 9 tandanya apa? Negatif. Kalau tandanya beda itu berarti konsep yang kedua apa? Kalau tandanya beda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 9 dikurangi 5, hasilnya 4. Dan kebetulan 9 itu tandanya negatif, tandanya mengikuti angka yang besar, berarti jawabannya negatif 4. Kemudian soal yang kedua untuk konsep yang ketiga, kalau ada penjumlahan ketemu negatif, maka kita rubah dulu menjadi negatif. Ini kita tulis min 5 dikurangi dengan min 5 dikurangi dengan 9. Nah, 5 tandanya negatif, 9 tandanya negatif. Kalau tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Ini berarti soal yang kedua untuk konsep yang kedua, kembali lagi ke konsep pertama. 5 ditambah 9 hasilnya 14 dan tandanya mengikuti soal. Kebetulan soalnya semuanya negatif, maka kita jawabannya negatif 14. Kemudian konsep yang terakhir, jika ada pengurangan ketemu negatif, maka kita rubah menjadi positif atau penjumlahan. Contoh untuk konsep yang keempat, soal pertama, 5 dikurangi dengan negatif 2. Kalau ada pengurangan ketemu negatif, maka kita rubah dulu menjadi positif atau penjumlahan. Maka ini kita rubah 5 ditambah dengan 2. Coba kita lihat. Setelah kita rubah, ternyata 5 itu positif juga dengan 2. 2 juga dengan positif. 5 ditambah 2 hasilnya positif 7. Kemudian soal yang terakhir untuk konsep keempat, jika ada pengurangan ketemu negatif, maka kita rubah menjadi positif atau penjumlahan. Untuk soal terakhir, min 5 dikurangi dengan min 2. Berarti kita bisa ubah min 5, pengurangan ketemu negatif berubah menjadi positif. Berarti min 5 ditambah dengan 2. Sekarang coba kita lihat. Min 5 itu tandanya apa? Negatif. Kemudian 2 tandanya apa? Positif. Kalau tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kembali lagi ke konsep yang kedua. Dan tandanya nanti mengikuti angka yang besar. 5 dikurangi dengan 2 hasilnya 3. Kemudian ternyata angka yang besar ini, yang 5, itu tandanya negatif, maka kita jawab negatif 3. Untuk konsep penjumlahan dan pengurangan, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali sama Kak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.